Kang Tisna Sanjaya, sebetulnya saya mau ngobrol banyak lain hal mengenai kehidupan ini, tapi waktu dan lokasi dan acara ini membatasi. Kita mau bicara tentang justru yang tidak terjadi di negeri kita, tapi terjadi nun jauh di Kassel, di Jerman sana, tentang dokumenta yang ke-15. Nah, saya sendiri belum ke sana dan saya belum datang ke tempat, maka lebih baik sebelum saya kasih komentar, saya itu tanya dulu. Karena Anda saya dengar sempat hadir di lokasi di Kassel itu. Bisa Anda cerita tentang Kemelut Dokumenta 15. Silakan Kang Tisna. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana. Selamat sore, Sampurasun, Rampes, yaitu bahasa Sunda, Sampurasun, Rampes. Terima kasih Pak Jaya sudah diundang dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Salam sehat buat semua yang hadir. Ya, saya diundang ke sana bersama komunitas Jatiwangi Art Factory dari Jatiwangi. Jadi komunitas itu ke sana itu oleh Dokumenta 15. Jadi saya berangkat tanggal 16, pulang tanggal 28, jadi sangat sebentar sekali. Nanti saya akan share screen ya, karyanya, apa yang saya tampilkan bersama teman-teman di sana dan suasana di sana, termasuk taring padi, termasuk apa yang saya kerjakan yang hubungannya erat dengan taring padi dan kawan-kawan yang pameran di sana. Sangat menarik di Kassel itu. Jadi riuh rendah situasi sekarang itu hanya bumbunya saja. Biasalah dalam dokumenta itu selalu ada seperti itu. Karena forum dokumenta sejak 1955 oleh Arthur Bode ya diadakan selalu mengundang kontroversial. Ya, 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 ya. Begitu Pak Jaya. Ya, bisa Anda nanti tadi sharing itu apa ada yang Anda pamerkan di sana, Anda tampilkan di sana. Oh boleh Pak? Ya. Sebentar ya. Silakan. Tolong di ini. Ini saya udah. Tolong di ini ya, udah ya. Baik. Wah, ya bagus. Wih. Udah kelihatan? Kelihatan. Baik. Ini saya tahun 1987 pertama kali ke Jerman pada dokumenta ke-7. Waktu itu belum ada nih pohon Joseph Beuys ini, pohon Eiche ini tuh. Ya, Pak Jaya kan alumni sana. Ya ampun, sampai pohonnya aja dibilang ke pohonnya Joseph Beuys. Ini pohon Joseph Beuys, saya tahun 87 ini masih unyu-unyu, belum tahu banyak seni, saya terkagum-kagum dengan karya-karya di dokumenta dan tidak mengerti karya apa itu ya. Ya betul, bagus. Makanya saya ingin belajar pada Jerman. Nah, tahun 2002 saya ke sana, oh ada pohon Joseph Beuys sudah besar, dan saya membawa air ya dari Indonesia itu, doa dari ibu saya. Jadi kalau ada apa-apa, kebahagiaan maupun lagi duka, ceborkan. Jadi semacam ziarah. Maka saya ceborkan di sini ke air ini sambil berdoa, sholawat dari ibu saya. Karena Joseph Beuys itu adalah guru spiritual saya ya, berbeda nasionalitas, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi energinya sama. Karena beliau atau Joseph Beuys almarhum ini membuat karya seni kontroversial tapi bermanfaat untuk lingkungan hidup. Nah, pada 87 Pak Jaya, anak saya lahir ya, ini pada waktu ini tuh. Terus Profesor Karl Christoph Schultz di Braunschweig menghadiahi saya pohon pas sama dengan pohon ya. Nah, cuman beda pohonnya. Kata Profesor Schultz itu, Tisna, kalau di Jerman di kota Braunschweig, kalau melahirkan anak, nah ini tanamlah untuk kota Braunschweig. Jadi saya di sana menanam pohon. Jadi energinya sama ya, tidak ada perbedaan gitu ya, meskipun beda agama, beda bahasa, beda apa-apa. Nah ini pas pembukaan
Ini kantor Ruang Rupa, ini pembukaannya itu Orkes Gambus Nasidaria ya dari Semarang. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini Dokumenta belum pernah nih ada orkes gambus seperti ini. Dan menyanyikannya lagu-lagu perdamaian, indah sekali ya. Itu tuh. Orang-orang berjoget, banyak asilan di sana berjoget, orang-orang Jerman suka sekali melihat acara ini. Nah, saya ke sana singkat cerita diundangnya itu ini grup JAV. Saya di sana performance art bareng-bareng di New Rural Agenda. Ini berbagai macam bangsa, seniman, latar belakang di Dokumenta ini tuh yang tampil tuh bukan hanya seniman di KTT New Rural Agenda ini, tapi kepala desa, ahli masak, ahli lingkungan hidup, perwakilan dari PBB, bahkan ada dukun dan grup sepak bola dari Argentina. Oh, dukun sepak bola. Dukun dan para pemain sepak bola alternatif dari Argentina. Nanti saya akan ceritakan. Ya. Nah, saya di sana berdoa, Pak, berdoa untuk kedamaian. Jadi saya mencuci kaki, ini kebetulan saya mintanya ingin mencuci kaki satu dari Palestina, satu dari Israel. Tapi iya, ini tuh tapi bukan dari Israel saya dikasihnya, tapi dari Lebanon. Dipalsu. Dan ini bukan dari ini Palestina, tapi ini dari Jatiwangi, karena waktu itu mungkin ada suasana lah katanya Pak Tisna, lebih baik yang ada aja di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi spiritnya kan ke sana, spiritnya Oke. Secara Jadi memang Anda eksplisit memang arahnya mau Israel dan Palestina. Oh iya, itu kan harus didamaikan dengan cara-cara berbagai cara, antara lain dengan seni budaya. Nah ya begitu kok nggak boleh sih? Karena politis. Nah ya ampun sungguh deh. Nah, ini Pak Jaya, ini saya membawa tanah, membawa bukan saya aja, komunitas dari Jatiwangi itu bersama-sama mengumpulkan berbagai macam tanah. Pak, maaf, Jatiwangi itu letaknya di mana, Pak? Di dekat Cirebon. Maka ya saya ingat, saya kalau belok dulu itu kalau dulu kan sering naik mobil kan, nah itu kalau belok Cirebon itu masuk Jatiwangi, Iya betul, mampir ke sana Pak, sangat menarik komunitas Jatiwangi. Nah jadi ini partisipatori, jadi saya yang menggerakkannya. Terus hampir semua peserta ini itu ada dari PBB, ada dari Ketua Goethe Institute, ada dari Afrika, berbagai. Itu ikut menaburkan rempah-rempah ke tubuh dua orang ini. Tapi sebelumnya dikasih glue dulu, lem organik ya dari beras. Ini simbolik untuk perdamaian. Dan di luar juga ada aktivitas yang menyenangkan. Suka sekali sesudah acara di dalam itu. Jadi komunitas Jatiwangi membuat musik dengan alat-alat dari medium tanah dari Jatiwangi, yaitu dari genteng. Oh iya betul. Dimainkan oleh para warga di sana. Wah luar biasa. Dan juga mereka pawe ya, acara abring-abringan seperti di desa di Kota Kasal tuh. Apa namanya abring-abringan? Ya abring-abringan kayak barongsai, kayak ada acara-acara kalau ada 17 Agustusan atau hitanan. Jadi sukacita ya menyambut Dokumenta dengan cara-cara seni tradisi yang ada di kita, dibawa ke sana gitu. Karena apa? Temanya lumbung. Lumbung itu kan dari kearifan lokal yang harus kita gotong royong. Maaf Mas Akang Tisna. Lumbung itu dalam bahasa Inggrisnya apa, Pak? Lumbung itu pokoknya itu sebuah tempat di mana dulu waktu di desa-desa itu kalau panen disimpanlah gitu hasil berasnya atau dari kebun. Itu apa ya bahasa? Kalau bahasa Jermannya leit.
bahasa Sunda, leitma, bahasa Jerman apa ya, Iya, 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 iya. tempat nyimpen lah. Ya, jadi lumbung itu penting karena kalau warga ada yang tidak dapat apa, tidak punya beras, bisa minta ke yang punya lumbung yang berlebihan. Jadi itu tempat menyimpan ya. Kalau ada gaham. Oke. Nah, ini juga pokoknya acaranya menarik. Nah, karya yang dari dokumenta itu dari Frederick Kanum dimasukin ke venue-nya di ini apa dokumentasinya itu dan karya-karya artefak dari kolaborasi itu di ke sebuah tempat di sana ada di Hubner namanya. Tapi proses itu tidak hanya di sana, tapi prosesnya sejak di Jatiwangi, Pak. Karya saya dan teman-teman Jatiwangi itu. Juga komunitas-komunitas lain sudah berproses sebetulnya di negaranya masing-masing tuh ke sana apa saling berkolaborasi, saling berjejaring gitu ya, menyenangkan. Nah, ini karya-karya cetak tubuh saya tuh ya yang dicetak bersama warga-warga di Jatiwangi. Bahannya dari alam yang berlimpah ya di sini tuh. Dan misalkan ini hasil bakaran, debunya ditumbuk, dilaburkan menjadi ini pewarnanya itu seperti ini dari alam, rempah-rempah, dari apa bekas-bekas bakaran, dari tanah dan sebagainya. Jadi organik karyanya itu. Karena apa? Karena ini respon terhadap tanah yang akan di sini kan mau ada airport ya, airport di sini tuh. Nah, di sini tuh banyak sekali pengusaha-pengusaha nanti yang akan apa menguasai tanah ini. Jadi oleh teman-teman seniman budayawan di Jatiwangi itu bagaimana supaya seni punya posisi ya tawar, punya apa ya dari hegemoni kapital dan politik yang masuk ya merangsek desa-desa itu tuh bagaimana nih posisi seni supaya bisa apa memberikan alternatif di situ. Nah, pokoknya suasana di sana seperti itulah. Intinya hanya antara lain ya yang saya tampilkan itu. Situasi komunitas di Jati apa di Kasel itu. Nah, hanya beberapa hari kemudian kebahagiaan itu di halaman Frederick Keanum si karya yang bagus ini, keren ini ya, karya Toring Padi itu ditutup Pak Jaya dan kawan-kawan ditutup gitu ya, ditutup. Karena dianggap bahwa dalam karya ini tuh mengandung apa seni antisemit itu oleh apa pihak yang apa yang tidak setuju di media. Jadi melalui media ya di koran, televisi sehingga ketua apa dokumenta itu Ibu Sabina Shorman itu sampai mengundurkan diri. Aduh tuh Oh, prihatin saya. sampai Betul. mengundurkan diri ya. Oke. Ya, nah ini mungkin cerita lebih detailnya nanti silahkan nanti acara berikutnya lah. Saya tidak tahu detailnya ya. Oke. Cuman yang saya sayangkan itu si karya yang bagus ini ekspresi apa luar biasa ini tuh harusnya kan didiskusikan dulu oleh para ahli ya. Jangan langsung takut oleh karena apa namanya desakan dari kelompok tertentu. Meskipun saya juga selalu meminta maaf kalau ada apa yang tersinggung mungkin ya dari karya ini. Ini kan karya teman saya juga ya Taring Padi itu. Saya merasa juga harus meminta maaf kalau ini ada sampai ada yang tersinggung. Ya. Tapi kan karya ini maaf Pak, itu barusan Ibu Ella nunjuk itu ada tulisan Save Wadas. Iya ini kayaknya Kang Yaya nih, Kang Yaya Kang Yaya, ya, betul, ya, teman saya. Ini kan di Indonesia nih, banyak nih, karena ini tentang Indonesia. Nah ya, gitu. tapi kok bisa antisemitisme sih ya? Ya makanya harus diteliti. Saya kan nggak tahu. Saya sebagai seniman solidaritas ya. Nah, saya potret dari kejauhan yang hanya beberapa hari yang lalu ada kebahagiaan tiba-tiba jadi gelap seperti ini, gitu ya. Itu yang saya maksud. Jadi nah inilah ini ya. Tapi di Artjog kemarin ada solidaritas kelihatannya. Jadi ini masih debat ya.
di Art Jog ada bentuk seperti ini yang menyiratkan bahwa Art Jog itu punya respect terhadap kegiatan di sana. Nah, jadi si gambar ini menurut saya terlalu tergesa-gesa, menurut ekspresi saya ya, menurut saya secara pribadi Pak Jaya ya, Nggak apa-apa, dan nggak kawan-kawan. apa-apa. Secara pribadi mungkin Taring Padi, Ruang Rupa, kuratornya dan Dokumenta mungkin punya kebijakan sendiri. Tapi kalau saya pribadi, karena saya seniman, saya akan jelaskan maksud karya ini. Iya. Dan tidak akan saya, kalau saya mengaku ini salah, nanti kan saya menganggap bahwa oh ini benar karya ini pelecehan terhadap agama Yahudi. Padahal bukan ke sana kan. Bukan ke sana tujuannya. Nah, harus dipertahankan karya seni itu karena seni itu serius. Seni itu serius, ekspresi personal. Kalau ini ekspresi komunal juga komunal gitu ya. Harus dipertahankan dulu. Dengan cara-cara apa? Cara kultural, ngobrol gitu ya. Atau kalau tidak sampai-sampai dengan cara-cara misalkan ke pengadilan. Nah, jadi jangan hanya jalanan atau melihat hanya media saja. Nah, karena Pak Jaya dan kawan-kawan di sana itu saya temui ya Muhammad Yusuf, Kang Ucup nih dan teman-teman Taring Padi. Ini tuh karyanya luar biasa ya. Taring Padi itu pamerannya, venue-nya tuh. Kalau kita masuk ke dalam, waduh, karya-karyanya tuh kritis, tajam ya. Mengingatkan pada karya-karya Otto Dix, Kate Kollwitz ya, kalau di Jerman itu ada George Gross. Kalau yang kontemporer mungkin Jörg Immendorf dari Hamburg. Ya, karya-karya seperti itu. Tajam ya, kritis dan bukan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Tapi sebuah kritik ya yang tajam terhadap realitas, fakta sosial, politik dan sebagainya. Dan juga karya-karya tidak hanya Taring Padi yang tajam itu, yang kritis itu. Juga ada karya dari Australia ya. Oh iya. Yang embasi. Nah, kabar ya. Ini itu di sangat dalamnya ada kritis, film. Pak. Ya. Iya, di dalamnya ada film yang menyiratkan tentang bagaimana para aktivis dengan seniman. Terus karyanya juga lukisannya bagus. Tapi kan tidak ada protes dari Australia kan? Tidak ada. Nah, makanya. Termasuk ini kan tidak ada protes dari Indonesia ya terhadap karya yang kritis terhadap Orde Baru itu. Waktu itu dari pemerintahan Orde Baru kan nggak ada yang kritis ketika menampilkan di Jerman. Nah, saya mau belajar ya. Saya mohon maaf jika kata-kata saya misalkan saya paham bagaimana Jerman, kaum Yahudi dulu terjadi genosida di sana. Itu sesuatu yang patut dikutuk ya, kejadian itu. Tapi lukisan ini bukan Taring Padi itu. Kalau menurut saya pribadi ya, bukan tentang itu. Nah, karena karya-karya di dalam Dokumenta itu, di dalam Fredericianum maupun di venue-venue di kota Kassel, luar biasa menariknya. Beda dengan Dokumenta yang sebelumnya, yang pernah saya 3 kali menonton Dokumenta. Tapi karya di sini sangat konseptual, sangat humble ya, jadi seni keseharian bisa dilihat, misalnya jadi orang-orang bisa ngobrol senimannya itu dalam sehari-hari. Sangat membumi. Sangat membumi dan juga ada karya yang energinya sama dengan apa yang saya kerjakan, yaitu dari sungai yang kotor ditarik ke sini ya oleh komunitas di sini tuh. Ini tuh bisa jadi air bersih oleh teknologi ya, kolaborasi antara teknologi dengan seni. Nah, persis sama dengan apa yang saya kerjakan di Cigonewa. Makanya ada energi yang sama gitu dari teman-teman Ruang Rupa dan komunitas-komunitas di Jatiwangi itu. Gitu. Tuh, ya. Nah, memang sih di sana sedang ada demonstrasi ya, Ukraina tentang Rusia, hampir tiap hari demonstrasi. Dan juga ini Ruang Rupa guyub sekali ya, membicarakan tentang berbagai hal, persoalan-persoalan yang yang sedang terjadi. Jadi senimannya berada di ruang publik ya, berdiskusi, bicara, dan juga ada yang solidaritas terhadap Taring Padi ini, namanya Yana dan
ini suami istri ya ini tuh. Nah ini freedom of speech ya. Mereka itu tidak setuju dengan taring padi diturunkan. Nah saya datangi ke sana, saya memakai kaos ETSA ya waktu saya sekolah di Jerman. Saya ngobrol dalam bahasa Jerman. Mereka adalah para yang dulu zaman Erich Honecker ya dari Jerman Timur. Ya ampun. Kita bicara tentang bagaimana zaman Erich Honecker. Ini kalau Mama Merkel masih pasti dia marah Pak. Pasti marah ya. Oke Pak, silakan Pak. Masih banyak ya. Jadi saya menyampaikan karya-karya saya, etsa-etsa saya, bukan mau menampilkan di sini sebagai mendompleng pada dokumenta, bukan. Tapi ketika saya di sana juga berdiskusi tentang lukisan taring padi itu, gaya taring padi itu, kritis seperti itu tuh di Indonesia ada beberapa seperti Semsar Sihaan ya. Karya Dede Wahyudin, karya Rahmat Jabaril, karya Gerbong Bawah Tanah di Bandung, juga di Jogja, juga karya saya gitu ya, yang waktu 98 waktu mahasiswa itu karena karya saya memang menyampaikan kritis tersebut, maka dipakai ya kita sama-sama ketika ada pemberedelan pada majalah dulu di Indonesia. Maka karya saya itu dijadikan cover majalah underground. Ya. Nah, jadi diskusinya memang kalau mau masuk ke seni politik, memang diskusinya harus terbuka juga, masuk ke wilayah politis. Karena kita mungkin bekerjanya di studio, tapi ketika menyampaikan peristiwa politis ya kita hadapi itu, jangan mundur. Nah, termasuk karya yang zaman Orde Baru ini kan berbicara tentang pesta pencuri ya, karena waktu itu kan hanya 3 partai itu, hanya 3 nih, PDI, Golkar dan P3 kan. Nah ini saya bikin tahun 1987 waktu saya mahasiswa, tapi sekarang masih kontekstual pesta pencuri itu dalam konteks situasi sekarang itu. Makanya saya berikan kepada Pak Jokowi sebelum beliau jadi presiden. Dan saya pesan melalui karya seni itu ya ini. Jadi kalau mau masuk politis ya saya masuk ke wilayah itu juga. Nah ini termasuk resiko-resikonya. Nah, jadi saya sampaikan zaman sekarang era reformasi jangan seperti ini. Nah ini karya-karya politis yang saya kerjakan. Ini karya Jukin itu juga beresiko seperti taring padi tadi. Ini karya saya Pak Jaya dan kawan-kawan. Ada beberapa di sini yang saya tampilkan di hutan kota Babakan Siliwangi di Bandung. Ya, berapa tuh? 15 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Nah, ini tuh dibakar, karya ini tuh dibakar oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Waduh. Nah, iya, karena mereka memutilasi bahwa karya ini disebut sampah dan mengandung pelecehan atau kebencian terhadap institusi tentara pada waktu itu. Loh, saya tidak sedang menyampaikan itu. Saya sedang menyampaikan melalui karya seni itu untuk menjaga hutan kota Bandung yang hanya 8% dari kebutuhan 32%, karena kota Bandung adalah kota cekungan. Perlu sekali pohon, perlu sekali filter kota. Nah, tapi dibakar. Atas dasar ini sampah dan silahkan saya bilang. Tapi saya mohon maaf saya kepada wali kota mohon maaf. Tapi harus jelas bahwa ini bukan sedang melecehkan. Makanya saya di pengadilan 1,5 tahun Pak Jaya. Nah mungkin konteksnya beda dengan di Kassel. Tapi sebagai seniman saya sarankan ya kalau mau masuk ke wilayah politis yang wilayahnya bukan ruang hampa, bukan hanya seniman otonom personal, ya harus dihadapi. Ya. Makanya saya harus dihadapi. Harus dihadapi. Kalau misalkan mereka mengatakan ini pelecehan, bukan pelecehan. Kalau tidak percaya, mari tunjukkan wajah Anda, jangan hanya di media, tapi di tempat-tempat, mau di pengadilan kayak atau di tempat pendidikan kayak. Nah gitu. Jadi sayang sekali karena di sana itu nih
di sana itu sangat menarik Pak. Karena ada kelompok sepak bola Argentina ya, yang saya juga kebetulan pemain bola ya, punya grup sepak bola Galados di Bandung. Galados itu Galatama dosen penuh dosa ya ini tuh di sini. Nah ini tuh sama energinya. Jadi sepak bola bukan hanya sepak bola secara fisik, tapi ada apa advokasi untuk lingkungan hidup, untuk kesetaraan gender, untuk masalah-masalah kemanusiaan dan sebagainya, untuk perdamaian. Nah sebelum ke dokumenter saya juga pernah membuat di lapangan Krapyak dulu. Ya di Jogja ya tahun 2003 Art Football for Peace. Nah jadi saya ke sana tuh menemukan habitatnya gitu, habitat seni kelurumologi atau habitat jeprut, seni jeprut Pak Jaya. Ya, ya tadi Ya, Galados itu bagus itu. tapi masih banyak lah karya-karya saya. Ini waktu di Canberra, saya diundang ke Oh, Canberra. ya. Waktu itu kan waktu tahun 2000 berapa 18 kalau nggak salah. Ini sedang ribut khilafah ya dengan Pancasila. Ya. Saya bawa ke sana supaya lebih tajam gitu kelihatan dari luar tuh tidak ada jarak. Nah saya undang ahli sejarah yang hubungannya dengan keindonesiaan yaitu Profesor Caitanya Sambrani dan juga peneliti Islam ya di sana Haulanur dan seorang anak muda seniman dari Aborigin. Nah, saya diskusi performance artnya itu dengan ketiga latar belakang itu tentang apa? Tentang ini, tentang politik yang ada dalam seni ini. Jadi memang masuk ke wilayah politik itu, seni politis itu memang tidak hanya menggambar politik saja kalau menurut saya. Tapi bagaimana ketika masuk ke ruang publik itu, ketika itu berhadapan dengan realitas sebenarnya seperti yang kejadian di Kassel itu. Karena buat saya sih harus ada strategi ya. Satu, ketika berkarya memang harus kuat si gambar grafisnya atau lukisannya. Yang kedua, setelah itu apa? Ketika itu berhadapan langsung dengan katakanlah publik yang mengatakan bahwa ini A, B, C, D atau F. Ya. Nah kalau saya sih selalu saya hadapi, termasuk karya terakhir ini. Nah ini karya instalasi saya di bekas bioskop Bian di alun-alun Bandung. Nah ini tuh hanya sejengkal dari pendopo wali kota Bandung di alun-alun. Nah ini 2000 kemarin baru tahun yang lalu. Jadi saya bereskan, bersihkan bersama warga, bersama teman-teman. Saya undang wali kotanya ya. Karena memang kalau hanya seni saja berhenti. Tapi kita harus datangkan bagaimana strateginya mendatangkan pemiliknya politik di kota ini. Nah, akhirnya ada gerakan kultural, satu lagi gerakan politik dan seterusnya. Tentu saja ini metode yang saya lakukan karena saya sebagai guru ya, dosen. Jadi saya harus banyak metode, bentuk, format, cara dan sebagainya dalam karya seni. Harus banyak dosanya. Ya Pak, itu aja dulu nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Kang Tisna ya, dan saya sangat terharu bahwa Anda itu berulang kali mohon maaf bahwa itu pendapat Anda. Tetapi sepenuhnya bukannya saya sekarang menjilat Anda, saya sepenuhnya mendukung Anda. Karena saya alami semua Pak. Itu yang Anda alami, yang Anda rasakan di dokumenter Kassel di Kemudian 15 itu saya alami sejak masa Orba. Masa Orba itu saya kan sudah aktif bukan menyelenggarakan pameran kartun saya sendiri, tetapi justru menyelenggarakan pameran kartunis muda Indonesia. Waktu itu Kang Tisna belum ada, jadi saya nggak bisa berkolaborasi dengan Anda. Kalau tak tahu begini, wah dulu Anda saya jadikan komplotan saya pasti untuk melawan penguasa Pak. Ya Anda tahu sendiri kan waktu di zaman Orba itu kan bagaimana penguasa kan alergi sekali terhadap kartun. Ya, itu saya pernah menyelenggarakan ada satu anak usia 11 tahun namanya Bas Nendar. Ya, anak ini menurut saya berbakat.
Kemudian saya menyelenggarakan pameran kartun tunggalnya dia. Jadi usia 11 tahun sudah pameran kartun tunggal. Karena bagus sekali kartunnya itu. Menurut saya, seperti Anda kan selalu bilang menurut Anda, ya ini menurut saya, ya kan. Kalau menurut Joseph Beuys lain lagi, ya kan gitu kan. Oke. Nah, tapi yang itu kurang ajarnya Pak, kurang ajar sungguhan. Waktu itu dinas kesenian, dinas pendidikan dan keseniannya Kota Semarang itu kan sangat sensitif dan sangat menjilat atasannya dengan dan melarang pameran-pameran kartun yang saya selenggarakan itu. Mereka itu Pak sampai melarang itu tidak tahu dada main-main, mereka sampai bikin surat ke Menteri Daud Yusuf waktu itu ya. Daud Yusuf ya. Nah, kemudian minta dibuatkan surat melarang anak ini pameran Pak. Jadi belum pameran sudah dilarang. Tapi nah kebetulan saya punya komplotan lain waktu itu, yaitu Bapak Suparjo Rustam. Nah, Pak Parjo ini kan ya agak beda ya di luarnya jaringannya Menteri Pendidikan ini. Dia kan militer Pak. Ya, dia kan dan saya terus terang provokasi dia untuk belain kita. Nah, Pak Parjo belain kita, dia bilang oke, itu anak kan nggak boleh pameran di STM Pembangunan. Nah, kemudian oke, kalau gitu kamu pameran di kelurahan. Kita pindah Pak, sampai waktu itu padahal kelurahannya waktu itu belum ada gedungnya, masih kacau balau. Kita sampai dandanin khusus supaya anak ini bisa pameran. Karena buat saya ini tantangan, saya harus menyelenggarakan. Ya, anak ini. Nah, akhirnya pameran jadi dan dibuka oleh Suparjo Rustam. Nah, kepala dinasnya nggak merah Pak, didampingi. Pak gila Pak. Itu ada lukisan kartun Pak. Anak ini melukis kura-kura. Kura-kura, dia kura-kura, ya cuma kura-kura tok gitu. Tapi ini dia, saya dengar sendiri, ini kepala dinas itu bisiin Pak Parjo, Pak, ini menghina Bapak. Loh, Pak Parjo kaget. Kenapa? Ini Bapak dibilang kura-kura. Ya lamban, goblok, gitu, tua bangka, pokoknya terbelakang, pokoknya anakronis. Pak Parjonya untungnya nggak keselamat, dia ketawa, jangan berlebihan lah, omong kosong kamu ini. Akhirnya tetap diselenggarakan Pak. Tapi Pak, setelah itu saya kan menyelenggarakan pameran kartun internasional. Wah itu Pak, izinnya dari pusat diblokir sampai detik terakhir nggak keluar Pak. Iya betul. Itu setengah mati, padahal pesertanya itu pameran kartun pertama internasional di Indonesia. Itu pesertanya dari 27 negara. Nah akhirnya kita detik terakhir Pak Parjo saya laporin lagi, dan dia pangkatnya sudah naik waktu itu menjadi menteri. Nah kemudian beliau bilang keluarkan izinnya, akhirnya keluar. Cuma yang kasihan Bapak, itu kan pesertanya kan ada yang dari Polandia, dari Rusia, dari Uni Soviet, teman-teman. Mereka Pak, karena ikut itu mereka kemudian tulis surat, mereka dapat masalah di negeri masing-masing Pak. Jadi peristiwa ini itu sudah déjà vu buat saya Pak. Waktu saya mendengar, makanya saya mengundang Anda, saya mau tahu benar. Nah sekarang hari ini Anda adalah saksi hidup apa yang terjadi di sana. Dan saya nyatakan you are on the right track. Ya, Anda tolong maju terus Pak. Apalagi saya sebetulnya malu ya, karena ini kan menyangkut tanah air saya kedua. Jerman itu kan sudah tanah air kedua. Ini kalau Mama Merkel masih kanselir, saya lapor dia Pak. Enggak mungkin ini terjadi kalau Mama Merkel masih. Dan ini tapi ya Anda tahu kan yang baru kan beda. Itu kan ya sudah bau-bau Amerikanya kan kencang sekali itu di situ situ.
Nah, demikian Kang Tisna, jadi saya sepenuhnya, walaupun saya tahu banyak pihak tentu tidak setuju dengan Anda, terutama penguasa, ya pasti nggak suka sama Anda, tapi tidak apa-apa Pak. Memang itu yang tadi Anda bilang, itu konsekuensinya Bapak. Kalau memang sudah masuk ke ranah sesuatu yang dianggap, padahal baru dianggap berbau politik, itu memang resikonya demikian. Dan itu saya alami sampai sekarang Pak. Di Indonesia itu saya waktu mau bawa wayang orang ke Sydney Opera House, itu dibilang saya mau mempermalukan bangsa Indonesia. Yang ngomong orang Indonesia Pak. Parah Pak anunya situ. Ya ini padahal nggak politik, tetapi ya akhirnya jadi politik gitu kan anunya itu. Ya seperti waktu saya menghadap waktu itu ke pemerintah, untuk saya baru bilang saya punya wacana untuk mengajukan jamu sebagai warisan kebudayaan. Saya datang itu dengan penuh rasa bangga gitu. Saya dimaki-maki Pak. Dibilang saya mau mempermalukan bangsa Indonesia, jamu itu apa? Anunya begitu. Nah, maka saya secara emosional maupun rasional maupun spiritual Pak, saya di pihak Anda dan saya di pihak Taring Padi. Saya tulis Pak, saya sudah tulis ini 2 kali di Kompas. Nanti kalau perlu saya kirim ke Anda tulisan saya, ya supaya Anda juga tahu bahwa saya ini bukan karena saya mau menjilat Anda sekarang ini ya, tapi karena dari semula saya itu prihatin Pak. Cuma saya berani ngomong begini karena saya belum dengar dari orang yang ngelakoni. Kalau dalam bahasa Sunda, saya nggak tahu ya Pak, bahasa Jawanya ngelakoni. Ya ngalakonan, aya di ditu ngalakonan. Sami Pak, ngalakonan oge. Sami nggih. Ya, sim kuring aya di ditu. Sim kuring aya di ditu mung hanya 1 minggu. Jadi saya tidak tahu proses selanjutnya seperti apa. Nah itu kita sudah urusan lain lagi ya. Kan kita belum tahu besok kita hidup apa enggak, kita nggak tahu kok anunya. Ya di situ kan anunya. Nah, ya. Tapi saya sangat Pak, saya sangat simpati terhadap apa yang Anda lakukan, apalagi Anda tidak sembarangan karena Anda kan sekolahnya di Braunschweig, ya, anunya itu, jadi Anda juga sudah menghayati orang Jerman itu apa sebenarnya kan di situ. Nah, betul. Tapi tadi bagus sekali bahwa ternyata masih banyak orang Jerman yang pikirannya masih waras, ya, tadi mereka membela Taring Padi ini. Taring Padi ini nanti dulu Pak, orang Indonesia sendiri banyak yang loh. Ya, banyak yang betul. Kayak nyukur kan gitu kalau bahasa anunya syukurin lo gitu. Memang Pak, betul Pak Jaya. Nah, jadi tantangannya untuk Ruang Rupa, Dokumenta 15, Taring Padi serta seniman-seniman yang hadir di sana memang sih bukan hanya persoalan politik saja. Tapi ada seni-seni yang diterobos ya, hal yang seni formalitas, seni yang yang stagnan misalnya seperti itu. Waktu saya ke sana ketemu Profesor Karl Christoph Schulz ya, beliau guru saya sudah pensiun datang ke saya. Sesudah nonton performance art saya itu, sudah lihat pameran. Tisna bitte kommen Sie nach HBK Braunschweig. Jadi dia menganjurkan saya datang ke HBK karena ada situasi yang stagnan. Katanya di studio seni grafis di HBK itu. Cobalah di sana dibuat lebendig, dihidupkan oleh gaya-gaya seni yang kreatif, yang mencari dengan medium-medium yang ada berlimpah di alam, dengan cara-cara kolaborasi, dengan cara-cara partisipatori, cara-cara kritis. Bukan main. Ya, saya diundang ke sana untuk tahun depan atau 2 tahun lagi untuk silakan Tisna residensi di sana. Jadi memang kehadiran karya di Dokumenta tidak hanya saya aja ya, kehadiran buat saya ini luar biasa, momentum. Ya. Tidak akan sejarah terulang lagi ya. Bisa kurator dari Indonesia, Ruang Rupa, ada Taring Padi, dari semua komunitas. Jadi ini hanya salah satu aja cobaan, ujian dari yang mengatasnamakan antisemit ini,
Pertama, mohon maaf jika memang ada yang tersinggung. Kita kan tujuannya tidak mau Iya betul menghina Pak, betul. agama, bukan persoalan agama ini, bukan persoalan agama. Baik itu, kita kan persoalannya universal ya, bukan hanya agama, bukan persoalan agama terhadap Israel, terhadap Palestina, terhadap semua umat yang ada di dunia ini adalah kita cinta damai. Melalui seni mengekspresikan sesuatu mungkin yang tidak yang hampa ya, direlung-relung yang tidak ada, tidak tertangkap. Nah, seni itu seperti itu. Makanya jangan terlalu sembarangan menuduh Yes, bahwa ini itu, menghakimi, ini. menghakimi lah. Ya, Juga. betul. Karena ada sisi kontemplasi di seni itu, ada sisi apa yang tidak bisa apa diukur hanya dengan logika. Jadi harus duduk bersama, taring padi, dokumenta, teman-teman termasuk Jerman, komunitas yang mengatasnamakan tersinggung Yahudi itu. Kita masih punya waktu 2 bulan ya karena pameran ini 100 hari. Nah sayang kalau tidak ada pertemuan secara damai, nanti renik-renik yang luar biasa dari kurasi ruang rupa ini di Dokumenta 15 akan tertutup oleh situasi politik seperti itu. Jadi ini harus ada upaya-upaya damai ya, seni budaya kultural. Nah, Pak Jaya, saya kontak terus kan dengan profesor saya di Hamburg bahwa memang sekarang pengunjung Dokumenta sekarang itu berlimpah. Wah, luar biasa karena seninya itu berada di ruang publik. Seninya itu berada di Kota Kassel, di venue-venue-nya sangat menarik. Tidak hanya di ruang Frederiki Anum saja. Ya, Gitu. karena Dokumenta ke-15 ini saya baca pemberitaannya. Itu menjadikan Kota Kassel menjadi kota museum. Ya, di situ menjadi kota kota Dokumenta itu karena seluruh pelosok di sana itu menjadi bagian dari Dokumenta itu. Termasuk kehidupan sehari-hari yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Dokumenta, itu Dokumenta sebetulnya semua. Betul. Dan itu kan, nah saya makanya sangat menghargai upaya Anda, teman-teman Jatiwangi, Ruang Rupa dan juga Taring Padi yang tanpa Anda sadari tadi permintaan Profesor Anda di Braunschweig yang seolah-olah sedang menghadapi, bukan seolah-olah yang benar-benar menghadapi suatu situasi desak jalan buntu, ya mereka nggak tahu apa lagi yang bisa diperbuat karena mereka jenuh kan, ya kita tahu dalam kemakmuran kan Jerman itu sudah di atasnya semua kan. Nah mereka ini mengalami suatu krisis identitas. Mereka nggak tahu mereka ini sebetulnya apa, ya, dan apa tujuan hidup ini. Mereka sudah, karena semua sudah terpenuhi Pak. Ya Bapak berapa lama tinggal di sana? Di Braunschweig. Beberapa kali 97, 98, yang paling lama 6 tahun disemuakan. Tapi untuk Meister Schüler saya 2 tahun, untuk diplom 2 tahun. Jadi kalau disatuin 6 minimal tahun. 4 tahun kan itu kan situ. Betul. Nah, Anda kan pasti sudah menghayati kan. Hidup di sana kan terus terang jauh lebih membosankan ketimbang Indonesia, Pak. Ya, karena di sana semua kita sudah tahu. Dalam 1 tahun itu nanti akan begini, akan begitu. Dan kita kan cuma bagian dari satu mesin raksasa yang berfungsi. Nah, kalau di Indonesia kita nggak tahu besok apa yang terjadi, kita nggak tahu, Pak. Makanya saya menemukan di Indonesia ini kebahagiaan tersendiri karena saya merasa di sini saya tuh nggak tahu ini apa besok. Kalau di Jerman itu bosan Pak, bosan ya. Jam 2 malam aja, jam 2 malam saya pernah pulang dari satu tugas mau pulang ke rumah itu lewat dari desa. Itu saya berhenti di lampu hijau, lampu merah hijau itu berhenti Pak. Padahal nggak ada mobil, nggak ada orang, nggak ada polisi. Ya, karena ya kita sudah menjadi robot yang ya kita harus patuh
kepada aturan yang di sana itu. Nah kalau di Indonesia kan jam 2 siang, ya kalau itu kan kita lihat ada polusi apa enggak ini ya, kita nggak lihat lampunya. Nah di situ makanya tadi berulang kali Anda kan menyebutkan menarik. Itu sangat menarik Pak. Seperti tadi genteng yang kemudian dibawa ke Kassel. Itu mananya itu orang Kassel genteng aja mungkin nggak tahu apa itu genteng. Aduh mereka kan tahu-tahu rumahnya sudah jadi gitu aja kan. Nah kalau kita mau bangun kan, waduh, cari uangnya dulu, beli gentengnya gimana, batu batanya gimana, pusing kita. Nah, Pak, sekali lagi saya sangat berterima kasih atas apa yang Anda utarakan tadi, dan saya sudah mantap bahwa saya mantap lah dalam prihatin atas apa yang dihadapi teman-teman seniman. Dan saya yakin dengan orang seperti Anda jalan terus, ya bahkan. Anda sekarang akan tahun depan moga-moga Anda akan bisa juga berkarya di Braunschweig untuk menyadarkan bahwa sebaiknya Braunschweig belajar dari Jatiwangi. Oh iya. Iya Pak, itu Pak, itu harus Pak. Ya kan saya tahu benar Braunschweig itu kayak apa kan? Itu kan kota yang sangat teratur, disiplin, ampun deh, yang steril ya pokoknya ya. Steril ya. Ya kalau Jatiwangi kan beda Pak. Tapi nanti kalau nanti bisa awut-awutan Jerman kalau kita pindah ke sana. Tapi begini Pak, awut-awutannya Jatiwangi itu adalah bagian dari peradaban. Oh, luar biasa konsep kelirumologi itu jeprut itu. Jeprut Pak, itu memang bagian Pak. Ya itu memang kalau nggak semrawut ya bukan Jatiwangi kan. Ya seperti rambut Anda itu kan karena rambut Anda bisa semrawut karena ada rambutnya. Kalau rambut saya kan nggak bisa semrawut karena tidak ada rambutnya gitu. Ya Pak Jaya, pada intinya saya senang sekali ya. Ini untuk menyampaikan karena talk show dengan Pak Jaya Suprana Show ini kan ini global ya, didengar oleh kemana-mana. Bahkan teman-teman saya dari Jerman, ada dari Frankfurt ini, ada dari Tita, ketua alumni seni rupa, ada juga itu pelatih sepak bola ya, ada di sini. Dari mana-mana nih saya kirim. Jadi ini tuh intinya. Arah mainnya ada nggak? Kenapa Pak? Rahmayani ada. Ya ada, itu dia memprotes Pak. Kenapa yang diundang autisnya bukan saya? Enggak, saya mau dia sudah pernah saya undang. Ya, Rahmayani itu seangkatan dengan saya di seni rupa ITB, angkatan 79. Seperjuangan dia bilang begitu. Ya, seperjuangan. Dia kritis sekali, bagus sekali. Sekarang dia ngajar di Jerman ya. Iya, di Passau. Passau. Tapi intinya senang sekali. Intinya kalau saya sih seni itu berangkat dari doa, karena orang tua saya itu selalu menyampaikan, Tisna kalau mau bikin apapun termasuk seni itu luar biasa. Ke toilet aja ada doanya, apalagi ke dokumenta gitu. Nah jadi terus doakan sambil sag es auch when es wehtut aber du musst immer frei. Ya jadi meskipun itu pahit sampaikan ya karena jadi obat. Baik itu karya seni maupun ucapan, tapi barengi dengan doa. Nah itulah yang ingin saya sampaikan ke dokumenta, tidak dokumenta saja, ke Eropa yang sekarang sedang panas ya, perang, banyak sekali para pengungsi ke berbagai macam itu ya. Jadi seni yang ditampilkan di dokumenta itu intinya bukan yang dituduhkan antisemit, anti agama lain, bukan. Ini adalah seni yang merujuk pada sisi perdamaian, kedamaian. Itu tidak ada penghinaan ke sana. Nah sekarang saya satu kali lagi ya, ini masih ada waktu nih, masih panjang. Pamerannya tinggal 2 bulan lagi. Mari kita bareng-bareng duduk bersama, baik itu yang katakanlah menuduhnya dari media atau dari komunitas tertentu. Ruang rupa, dokumenta, ya, direkturnya dan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu Sorman juga ini kita jangan sampai beliau itu ditinggalkan oleh kita karena kan ini komunitas kolektif bersama-sama ya. Nah, jadi harus ada
upaya-upaya terus supaya Jadi Ibu Sorman itu mengundurkan diri. Saya nggak tahu itu ya secara pasti apakah mengundurkan diri atau diundurkan atau apa gitu ya. Tapi intinya menurut saya ini prihatin ya. Iya, Seorang direktur sampai iya, turun dari jabatannya iya Pak. Ya. tanpa kepastian bahwa ini karyanya memang arahnya ke sana. Kalau menurut saya lihat sendiri ini hanya dimutilasi, Pak. Mutilasi karya besar, gede gitu ya. Hanya sebagian kecil yang menyeratkan ada SS-nya, terus ada tag Mossad dan sebagainya. Tapi itu yang terus digede-gedein tuh. Kan harus dibacanya secara keseluruhan. Dibacanya secara keseluruhan. Oleh siapa? Oleh ahli-ahlinya. Bukan oleh, maaf, misalnya orang tertentu. Kan di sana ada filsuf, sekolah filsafat, sekolah kritik seni, ada filosofi seni, ada ahli kurator. Nah, coba itu dibedah. Jangan sampai jadi ada korban nanti berikutnya. Sesudah Ibu Sorman mungkin siapa lagi, gara-gara isu seperti ini. Ini kan sensitif ya nanti tuh. Jangan sampai nanti dokumenta itu citranya seperti ini. Bukan ke sana. Ini ada apa nih di balik ini tuh. Yang sampai dokumenta jadi seperti ini. Padahal karya-karyanya luar biasa, menarik sekali. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Tapi sebetulnya ya di balik ini semua bukannya saya itu mensyukuri, tetapi ada hikmah, Pak. Ya, dengan peristiwa ini, dengan sendirinya Jatiwangi, Ruang Rupa dan Taring Padi mengglobal, Pak. Kalau nggak ada peristiwa ini, ya pasti saya juga nggak wawancara Anda. Ya, dan tidak sampai saya dua kali loh Pak menulis di kompas.com itu. Ya karena tidak tahu ada sesuatu yang haunted me, menghantui saya. Padahal itu nggak urusan kan saya dengan dokumenta itu saya nggak urusan. Ngomong saya tuh dengan Yusuf Boys itu nggak pernah mau urusan. Ya tapi ada hikmahnya bahwa ini kan menjadi polemik kan. Biar bagaimana kan menjadi polemik di situ. Cuma ya insya Allah ini akan juga menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita siap, Pak. Kalau menurut saya memang sebagai seorang seniman kita harus siap, Pak, menghadapi kritik. Bukan hanya kritik, Pak. Kalau kritik nggak apa-apa, sensor. Ya, itu tulisan saya di Kompas itu judulnya Korban Sensor Akibat Tafsir. Ya tafsir itu bahaya sekali Bapak. Ya kalau itu ya, saya kan juga sebetulnya kasihan ya kepada teman-teman saya yang bertugas di lembaga sensor. Kan saya tanya kenapa sih kok film-film itu harus disensor? Oh ya kalau enggak nanti kan apa yang merusak moral kan antempel semua. Nah kemudian jadi itu nggak boleh ditonton. Iya dong. Nanti kan masyarakat kan rusak moralnya. Nah saya bilang saya terima kasih kepada kalian karena kalian mengorbankan diri. Loh kenapa? Ya kalian kan harus nonton filmnya kan. Artinya moralnya kalian sudah rusak semua itu demi melindungi orang lain ya kena sensor. Nah itu betapa absurdnya Pak sensor. Absurd ya. Absurd Pak, itu absurdnya. Itu kan sebetulnya mana coba itu lihat gambar di Anda. Coba tolong pesta pencuri. Nah, ini kan campurannya Leonardo Michelangelo dengan Escher ini Pak menurut saya. Iya. Itu sudah masuk fraktal itu. Wah keren. Ini druk grafik ya. Ya druk grafik. Ini Karl Nadel dan Etching Radirum. Radirum. Gitu Pak. Oke, Pak. Baik, Pak Tisna, kasih, Pak. atas nama semua seniman di Indonesia yang mau diatasnamakan tentunya kan tidak semua mau juga ya. Nah itu saya mengucapkan terima kasih atas perkenan Kang Tisna untuk berkisah tentang Kemelut. Itu betul-betul Kemelut Pak, Kemelut Dokumenta 15 yang insya Allah
akan nanti saya kira ini gaungnya akan terus, Pak. Akan terus Pak. ya, akan terus Akan ini terus. karena ini kan seperti Anda ceritakan ini proses kan sebetulnya. Proses, Pak. Ya peradaban Proses. itu kan proses, bukan sesuatu gitu kan harusnya situ. Ya, Nah, betul. nah itu seperti pohon yang Anda tanam kan itu proses itu. Betul. Ya Pak. itu kan tidak langsung cek begitu kan. Ya, Ya Pak, kalau nggak selesai ya saya nggak punya apa-apa, tapi minimal saya sama kuatnya dengan Anda dalam hal hitam putih. Ya karena saya memang karena kartun saya hitam putih bukan yang berwarna. Yang ucapan terima kasih kepada Kang Tisna Sanjaya yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dengan tema Kemelut Dokumenta 15. Tepuk tangan untuk Kang Tisna. Terima kasih Pak Jaya, terima kasih teman-teman di seluruh dunia. Nanti saya kirim kaos pesta pencuri buat Pak Jaya juga khusus. Ukurannya yang X 3X, Pak. 3X. Ya kalau nggak muat nanti. Ya siap. Terima kasih Pak Jaya, mudah-mudahan Dokumenta terus berjaya dan solidaritas untuk semua, tidak hanya Taring Padi saja, tapi untuk peradaban kebudayaan di dunia. Di dunia. Nah, di dunia. Auf Wiedersehen dalam bahasa Sunda, apa, Pak? Oh, Auf Wiedersehen. Apa ya, sampai jumpa lagi. Nugi. Auf Wiedersehen. Tepang sono. Apa? Wilujeng tepang deui, wilujeng tepang deui. Tepang deui. Wilujeng tepang deui. Wilujeng tepang deui. Ya. Oke. Nanti saya minta inspirasi dari Munding Laya. Munding Laya di Kusuma. Terima kasih. Terima kasih.